wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wa istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wa hasu ala tamassuki bi kitabihi wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'wah ila al huda wa dalalah ila al khair. Nawaina kama nawa aslafuna as-salihun ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وذرياته وآل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا من العلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan di majlis yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, dan berjumpa pula dengan orang-orang yang diberkahi oleh Allah insyaallah dunia dan akhirah. Sempat kita tidak bertatap wajah di minggu yang lalu karena memang sempat saya kirimkan pesan ke Ustadz Sulaiman, berhubung saya punya anak itu sakit parah kemarin Pak. Jadi sampai panasnya itu hampir 40 sudah. Jadi memang istri pun kurang sehat. Jadi sayalah yang mengurusi anak dan istri kemarin di rumah. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran di minggu yang lalu. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita telah selesai membahas daripada bab yang membahas tentang larangan mendahului imam ketika sholat berjamaah maupun berlalu lalang lewat di depan orang yang sedang sholat. Dan alhamdulillah insyaallah kita akan masuk pada malam hari ini di bab yang baru, yaitu dengan tema at-targhibu fi qasri shalah wa ma yaquluhu al-musafir idza safara wa idza dakhala al-balad wa raja'a. Jadi bab ini menerangkan tentang anjuran di dalam mengqasar salat. Wa ma yaqulu lahul musafir, dan apa yang dibaca oleh orang yang bepergian. Idza safara, apabila dia bepergian, wa idza dakhala al-balad, apabila dia masuk ke suatu kota, wa raja'a, dan ketika pulang ke rumahnya. Jadi mungkin selama ini kita yang hobinya healing kemana-mana nih jarang ingat di perjalanan kita. Baik dari awal kita berangkat sampai balik tu tak ingat sama Allah. Apalagi kalau ada perginya ke Singkawang. Nah, yang diingat tu pantai sudah. Nah, ini kadang kita lalai dari yang seperti itu. Padahal sampai pedulinya Islam dengan peraturan-peraturan yang dibuat, yang disyariatkan oleh Allah. Artinya apa? Bukan mengekang kita sebagai hamba Allah, dan tetapi ada aturan-aturan seperti itu justru bentuk kasih sayang dari Allah. Allah tak mau satu detik pun hambanya kita itu beberapa menit atau luang waktu itu tidak ingat kepada Allah. Jadi ini memang bukti sayangnya Allah kepada kita, sampai urusan pribadi kita pun, sampai yang sebenarnya bukan urusan ibadah, itu harus juga kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di bab ini akan kita bahas, walaupun tidak kita masuk ke dalam fikihnya, karena memang di bab ini kita tidak membahas fikih tentang salat qasar maupun jamak. Saya yakin insyaallah guru-guru kita yang lain
di kitab-kitab yang berbeda itu menerangkan dan menjelaskan di masjid kita tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, awwalu ma furidatis shalah rak'atain fa ukirrat salatus safari wa utimmat salatul hadari, muttafaqun alaih. Walil Bukhari anha radhiyallahu anha thumma hajara fafuridat arba'an wa ukirrat salatus safari alal awwali. Jadi ini hadis yang pertama yang memang membahas tentang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya melaksanakan salat qashar. Bahkan ini hadis juga mencakup jumlah rakaat pertama kali. Jadi mungkin selama ini yang kita tahu, yang kita paham, yang kita kenal itu hanya sebatas perintah solat yang melalui daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi. Allah perintahkan untuk kita jumlah solatnya itu ada 5. Tapi mungkin hari ini kita belum tahu dari 5 solat itu apakah memang langsung subuh itu 2 rakaat, apakah zuhur itu memang langsung 4, asar itu langsung 4, maghrib itu memang 3, dan isya itu memang 4. Ternyata di hadis ini insya Allah akan ditemukan jumlah pertama sekali rakaat solat yang diperintahkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada syarah daripada hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, awwalu ma furidatis shalah, pertama kali difardukan yang namanya salat. Yang dimaksud di sini tentu salat wajib kita, salat fardu kita, ma'adal maghrib. Nah, di sini dikasih peringatan. Yang dimaksud di dalam hadis ini selain salat maghrib. Berapa jumlahnya? Rak'atain. Hanya 2 rakaat saja. Jadi dari 5 waktu yang kita kenal, perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad beserta daripada umat-umatnya, itu tiap solat cuma 2 rakaat, Pak. Ini awal, pertama sekali. Ini ada hadisnya. Tapi dikatakan di sini ma'adal maghrib, selain solat maghrib. Ai hadaran wa safaran, baik solat ketika kita tidak bepergian maupun ketika kita bepergian. Jadi jumlah solat itu memang 2. Mau bentuknya dia qashar ataupun solat tidak qashar, tetap 2. Ini dulu. Fa uqirrat ay aqarrallah. Kemudian Allah tetapkan salatus safari, untuk solat safar bi ibqaiha rak'atain. Ditetapkan oleh Allah jumlahnya memang 2 rakaat untuk solat bagi orang yang bepergian. Ini nanti lebih jelasnya di hadis yang berikutnya. Lebih disebut di dalam agama kita namanya rukhsah, keringanan. Kemudian wa atimmat salatul hadri. Kemudian Allah sempurnakan solat selain ketika kita bepergian, ma'adal maghrib. Ingat, selain daripada jumlah solat maghrib. Fazida fi salasis solawat, maka ditambah di 3 solat rak'atain, sebanyak 2 rakaat tiap solat itu. Jadi tentu yang dimaksud di sini adalah solat zuhur, solat asar, dan solat isya. Yang mana 3 solat ini dulunya pertama sekali diperintahkan untuk umat Nabi Muhammad, jumlahnya tiap solat itu cuma 2 rakaat, Pak. Tapi disempurnakan oleh Allah menjadi 4 rakaat, ditambah lagi 2 rakaat. Fal muradu bi atimmat, dan yang dimaksud dengan kalimat menyempurnakan, zida fiha hatta kana tamatan bin nadri ila salati safar. Itu Allah tambah untuk menyempurnakan daripada solat yang kita lakukan sebanyak 5 waktu itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari, namun di kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dan memang ini riwayat Imam Bukhari,
Beliau ada riwayat yang lain lagi wahdahu, yang mana ini satu daripada periwayatan. Siapa yang meriwayatkan? An Aisyah, Sayyidah Aisyah juga. Ternyata ada tambahan lafaz. Karena memang itu Pak, kadang dalam pengeluaran satu hadis itu beda imam, kadang beda redaksi matan hadisnya. Begitu. Itu lebih dalamnya lagi pembahasannya di ilmu hadis, di mustalahul hadis. Nah, kemudian summa hajara. Setelah diperintahkan tadinya itu 2 rakaat zuhur, asar 2 rakaat, maghrib tetap 3, isya itu 2, subuh juga 2. Maka di sini di riwayat Imam Bukhari summa hajara. Kemudian setelah hijrah, siapa yang hijrah? Ai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, berarti saat Nabi berada di kota Madinah. Fafurridat arba'an, baru difardukan menjadi 4 rakaat. Jadi peristiwa penambahan rakaat tersebut terjadi ketika Nabi telah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ai sarat arba'an bi ziyadati isnain, menjadi 4 rakaat dengan ditambah 2 rakaat. Wa aqarrat salatus safari, sementara untuk salat safar tadi, salat kita bepergian, bukan di tempat kita. Ya, kita pergi kayak ke Singkawang. Nah, itu aqarrat salatus safari alal awal. Allah menetapkan dengan hadis yang pertama tadi, tetap jumlahnya 2 rakaat untuk salat qashar. Ai alal fardil awal, sama seperti kefarduan yang pertama. Nah, kemudian zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan lagi illal maghrib. Ini lebih jelas lagi Imam Ahmad. Kalau tadi di riwayat Imam Bukhari dan yang di pertama tadi cuma di luar dari matan hadis. Tapi ini riwayat Imam Ahmad dalam matan hadisnya. Illal maghrib, selain salat maghrib. Aizadahu min riwayatin an Aisyah, ditambah daripada riwayat yang dikeluarkan oleh Sayyidah Aisyah hadis tersebut. Ba'da qauliha, setelah ucapan Sayyidah Aisyah, awwalu ma furidatis shalah illal maghrib. Itu riwayat Imam Ahmad. Jadi beliau mengatakan pertama kali difardukan solat itu kecuali maghrib, kata Imam Ahmad. Fa innaha, kenapa sih maghrib itu tidak termasuk yang ditambah maupun yang dikurang? Nah, ini perlu menjadi pengetahuan kita bersama. Semakin dalam kita mengenal Islam, maka semakin baiklah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maghrib itu tidak ada penambahan, bahkan tidak pengaha furidat salasan? Maghrib itu memang dari awal difardukan sebanyak 3 rakaat. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya salat maghrib witrun nahar. Dia juga disebut nama lain salat maghrib itu witrun nahar, salat witir untuk siang hari. Yang mana kita tahu kalau witir itu yang jumlahnya ganjil, biasa malam kita kerjakan Pak ya, 3, ada yang 5, ada yang sampai menambah-nambah dengan sholat malam, dan bilangannya itu ganjil ditutup dengan witir. Nah, maghrib ini kata Rasulullah, sholat maghrib itu sebagai witir untuk sholat fardu kita di siang hari. Nah, makanya fafuridat witron salasan min awalil amr, maka salat maghrib dari awal difardukan, diwajibkan kepada kita memang pada dasarnya itu berjumlah 3 rakaat saja. Wa illa subha, termasuk juga subuh. Kenapa subuh tak ditambah, tak jadi 4 rakaat? Kalau pakai logika saja gitu 2 rakaat dah tak mampu rasanya subuh tuh, nak ditambah pula 4 rakaat. Tapi di sini penjelasannya adalah kecuali juga subuh. Jadi ada 2 solat yang dikecualikan penambahan maupun pengurangan, maghrib dan subuh. Kalau maghrib tadi itu witirnya siang hari solat kita. Kalau subuh fa innaha tatulu fihal qiraah. Di dalam solat subuh itu dianjurkan, disukai kalau kita mengerjakannya panjang membaca ayat atau surahnya. Nah, ini jadi perhatian kita Pak, kalau subuh jangan terbalik. Mohon maaf nih, jangan pula tersinggung dan sebagainya.
Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan sampai terbalik. Maghrib panjang kurang panjang ayat kita. Giliran subuh salah satu daripada 3 kul loh. Kalau ada yang lebih pendek lagi Ustaz, boleh Ustaz. Itulah kita. Padahal yang disabdakan oleh Nabi, subuh yang dianjurkan kita panjang-panjang baca ayat. Lama-lama baca ayat Al-Quran ketika sholat subuh. Justru di maghrib itu yang kita singkat. Karena memang Nabi pernah menyampaikan antara maghrib dengan isya itu tak lama. Ibarat seperti orang yang bersiap-siap mau sholat maghrib, dia uduk, kemudian dia berangkat sholat tahiyatul masjid, kurang lebih waktunya seperti itu. Udah habis dah waktu maghrib. Nah makanya kita kalau sholat maghrib ini, Bapak-bapak sekalian, para imam, kalau bisa maghrib kita pendekkan atau mengikut sesuai yang diarahkan oleh Rasulullah. Maghrib itu memang sudah diarahkan. Ada surah-surah yang sudah diarahkan. Di antaranya rakaat pertama kita baca Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Ini yang memang pernah dianjurkan oleh bahkan para ulama kita untuk sholat maghrib. Saking singkatnya waktu maghrib. Fil hadis. Nah, di hadis ini jadi keterangannya apa? Dalilun ala wujubil qasri fis safar. Menunjukkan hadis ini bahwasannya sholat qasar itu hukumnya wajib. Di hadis ini. Kenapa? Li'anna furidat, karena makna furidat dari kata farodo. Ya furudu, farodon artinya ai bimakna ujibat, diwajibkan. Wujubuhu mazhab al-hadawiyah wal hanafiyah wa ghairihim. Yang mewajibkan itu mazhab daripada Hadawiyah dan mazhab al-Imam Hanafi dan yang lain-lain. Wa qala Syafi'i wa jamaah. Sementara pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i dan daripada jumhur daripada ulama, innahu rukhsatun. Yang namanya salat qashar itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamamul afdal, sedangkan melaksanakan dengan sempurna itu jauh lebih baik kata Imam Syafi'i. Wa qalu, kemudian ulama juga mengatakan furridat. Jadi makna furridat itu bukan ujibat, bukan diwajibkan, akan tetapi bimakna quddirat, ditetapkan. Jadi tidak sampai derajat diwajibkan. Au furidat liman aradal qasra, atau difardukan hanya bagi orang yang memang ingin sholat qasar. Wastadallu biqaulihi ta'ala, yang menjadi dasar firman Allah Ta'ala, falaisa alaikum junah an taksuru minas shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa bi annahu safara ashabu Rasulillah SAW. Itu ayat menjelaskan ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang bepergian bersama. Faminhum man yaksur. Sebagian sahabat itu mengqasar salatnya, wa minhum yatim. Dan sebagian sahabat yang lain menyempurnakan dengan jumlah yang sudah sempurna. Jadi kalau zuhur biasanya 4, sebagian sahabat itu 4 rakaat. Ada sebagian sahabat yang lain mengqasarnya menjadi 2, begitu. Wala ya'ibu ba'duhum ala ba'd. Dan inilah indahnya para sahabat dulu. Tidak ada yang saling mencela. Tidak macam orang sekarang. Lain sikit dari dia, salah tuh. Sesat tuh. Ini bedanya sahabat dulu. Perginya sama-sama, nabinya sama, di tempat yang sama, ketika sholat ada yang berbeda dan mereka tidak saling mencela. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Wa bi anna Utsman radhiyallahu an kana yatim. Sayyidina Utsman radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Beliau itu termasuk orang yang menyempurnakan sholat saat bepergian. Siapa lagi? Wa kadzalika Aisyah radhiyallahu an. Begitu juga Sayyidah Aisyah termasuk adalah seseorang yang menyempurnakan daripada salat ketika bepergian. Akhraja dzalika Muslim, yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Muslim. Nah, ini jadi dalil yang pertama menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Yang mana mungkin dari awal tadi kita tak tahu
berapa jumlah rakaat yang diwajibkan kepada kita, bagaimana prosesnya. Begitu juga dengan jamak qasar ini. Bagaimana kok bisa ada orang pergi jauh-jauh, begitu dia solat cuma 2 rakaat ya, tiba-tiba dah salam. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu dari pengetahuan kita bersama. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi semakin yakin dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, diceritakan dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang sangat menyukai apabila hambanya melakukan keringanan yang diberikannya. Kama yakrahu an tu'ta ma'asihi. Sebagaimana Allah itu tidak senang kepada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan kepadanya. Artinya apa dalam hadis ini? Sukanya Allah kepada hamba yang mengambil rukhsah keringanan di dalam agama, kayak sholat qasar. Sebagaimana Allah itu tidak suka kepada hamba yang melakukan kemaksiatan. Jadi seperti itu. Sukanya Allah itu sebagaimana Allah tidak sukanya kepada orang yang melakukan maksiat. Artinya sama-sama disukai oleh Allah, dan yang satunya sangat tidak disukai oleh Allah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Diriwayatkan juga Imam Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ada riwayat yang lain juga mengatakan sebagaimana Allah itu juga menyukai ketika hambanya melakukan yang memang harus dia lakukan. Azam itu udah kayak nazar yang memang sangat harus kita lakukan. Sebagaimana Allah sangat suka sama orang melakukan yang diringankan oleh Allah, seperti itu juga Allah suka kepada orang yang melakukannya secara sempurna. Maksudnya seperti itu. Rawaha Abu Ya'la al-Mausili, diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mausili. Kita lihat juga kepada syarah daripada hadisnya. Nah, qala Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Rawahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Nah, di syarahnya fussirat, ditafsirkan mahabbatullah, cintanya Allah itu biridahu, yaitu dengan keridhaan Allah. Jadi kalau misalkan ada kita dengar kalimat Allah suka, Allah senang, Allah ridho, kalau ada kalimat itu sama dengan menandakan kita dicintai oleh Allah. Kalau kita melakukan ini, kata Nabi, Allah akan ridho. Ridho itu maksudnya Allah cinta sama kita. Kalau ada Nabi mengatakan Allah suka, menyenangi, mencintai yang seperti ini, maka itu bukti bahwasanya Allah ridho kepada kita. Jadi ridho dan cinta itu sama di dalam hadis ini. Wa karahatuhu, dan bencinya Allah bi khilafiha, sebaliknya. Sama. Kalau dah Allah tak senang ya tak senang, tak ridho maksudnya ya tak senang Allah, tak suka, tak cinta. Wa inda ahli usul, dan menurut daripada para ulama usul, anna rukhsata, yang dimaksud dengan rukhsah keringanan tadi, ma syara'a minal ahkamin li uzrin, yang disyariatkan dari hukum-hukum yang memang tidak dilakukan seperti biasanya karena sebabnya li udrin, karena ada udzur. Jadi rukhsah ini Pak bukan cuma sholat qasar, banyak sekali dalam agama kita. Bahkan kalau mau membahas yang tentang rukhsah itu, ada satu kitab namanya Qawaidul Fiqhiyah. Di situ banyak sekali daripada contoh-contoh keringanan di dalam agama kita yang Allah berikan kepada kita. Fal azimah termasuk juga sebaliknya, kebalikan daripada rukhsah. Jadi lawan rukhsah itu namanya azimah. Rukhsah itu keringanan, kalau azimah itu bentuknya tuntutan yang harus kita sempurnakan. Begitu. Muqabiluha, sebaliknya.
Wal muradu biha huna, yang dimaksud di sini ma sahluhu li ibadihi wa wasa'uhu inda syiddatin. Nah, yang dimaksud di sini rukhsahnya itu maksudnya Allah mau kita itu mudah. Tak mau Allah itu kita melakukan ibadah kesulitan. Ya kalau tidak ada hambatan, tidak ada uzur, mungkin bisa sempurna kita melakukan ibadah kepada Allah. Tapi kadang ada uzur yang mengharuskan kita tidak bisa melakukan dengan sempurna. Di antaranya contoh yang pernah saya baca di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah itu, tatkala seseorang tinggal di dalam hutan, katakan dia jatuh dari pesawat, tak ada orang di hutan itu, dan dia memang tak bawa bekal makanan apa-apa. Maka saat dia kelaparan dan memang laparnya itu sudah membuat diri dia kalau tak makan nih mati nih, begitu. Dia lihat di sekitar dia ada binatang-binatang yang sebenarnya itu haram dimakan. Tapi karena keadaan dia menuntut menjaga nyawa, kehidupan manusia itu lebih utama. Nah, ini salah satu rukhsah dalam agama. Maka dia boleh memburu hewan tersebut untuk dia makan dalam niat untuk bertahan hidup saja. Jadi untuk bertahan hidup artinya pemakannya pun secukupnya. Jangan pula, oh ini boleh nih, tangkap rusa, 1 ekor rusa dimakannya. Ini salah juga. Hanya sekedar biar badan dia tuh kuat, biar dia tak mati. Yang haram-haram dimakan pada saat itu boleh. Nah, ini salah satu contoh rukhsah dari agama kita. Jadi tidak mentah-mentah semuanya itu haram. Mentah-mentah yang hari ini mungkin dilarang, ada nanti masanya itu dibolehkan dan bentuknya rukhsah li uzrin, karena uzur. Begitu. Jadi bukan cuma salat qashar, tapi yang dibahas di sini berkaitan dengan salat qashar. Nah, kemudian min tarki ba'dil wajibat, daripada meninggalkan beberapa yang wajib-wajib. Wa ibahati ba'dil muharramat, ini dia baru saya bilang tadi. Dan membolehkan sebagian daripada yang diharamkan oleh Allah. Jadi ada saatnya itu yang haram-haram tuh ada tempat-tempat tertentu, bukan setiap saat, tempat-tempat yang memang membuat kita itu menjadi ibahah, boleh untuk mengambil atau memakannya. Begitu. Wa hadis, dan di dalam hadis ini dalla ala anna ar-rukhsata, menunjukkan bahwasannya rukhsah itu afdalu min fi'lil azimah, lebih utama daripada melakukan yang sempurna. Ini pendapat pertama. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita tak kemana-mana nih, nah yang lebih utama udah jelas, sholatnya pasti yang sempurna, zuhur 4, asar 4, begitu. Tapi ketika kita bepergian, maka hadis ini menunjukkan yang lebih utama kita lakukan justru yang mengqashar, bukan malah kita ngotot melakukan yang sempurna 4 ketika jauh daripada kota kita, begitu. Ini pendapat yang pertama. Kadza qila, begitu juga tapi ada pendapat yang lain, kata beliau, walaysa fihi ala dzalik dalil, tapi tidak menunjukkan di hadis itu dalilnya seperti itu, kata beliau. Bal, akan tetapi yadullu ala tusawiha lil azimah. Ini hadis menunjukkan derajatnya sama, tidak ada yang lebih afdal. Artinya apa? Kalau tidak kemana-mana, maka yang lebih afdal melakukan dengan sempurna. Dan begitu juga ketika kita bepergian, maka tentu yang lebih utama kita melakukan yang qashar. Jadi persamaan, bukan pembedaan, gitu. Hadis ini menjelaskan persamaan keagungannya. Artinya apa? Kalau kita tidak pergi-pergi, solat 4 rakaat zuhur, solat 4 rakaat asar, dapat keutamaan solat kita. Begitu juga ketika kita bepergian, sekalipun tidak sempurna solat kita, melakukan dengan qashar, rukhsah tadi, tetap pahalanya seperti melakukan ketika kita tidak bepergian. Itu maksudnya. Jadi rugi Pak kalau kita tak melakukan qashar nih, kalau bepergian. Termasuk rukhsah-rukhsah yang lain sebenarnya rugi kalau kita tidak melakukan, begitu. Kemudian wal hadis yuwafiqu qauluhu ta'ala. Nah, hadis ini selaras dengan firman Allah yang mana yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mau dari hambanya itu yang gampang-gampang. Allah tidak mau daripada hambanya yang susah-susah. Ini dia selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini hadis yang kedua, sangat menganjurkan kita untuk ngambil rukhsah. Insyaallah nanti hadis berikutnya ini sudah masuk kita kepada bacaan. Nah, kalau tadi itu info, ya, pengetahuan mungkin untuk kita semua, asal muasal salat qashar, kemudian anjuran untuk mengambil qashar itu sendiri ketika bepergian begitu. Jadi jangan sampai tidak diambil. Hadis ketiga, hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diceritakan juga dari Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza istawa ala ba'irihi kharijan ila safari. Nabi itu adalah orang yang apabila sudah tegak ala ba'irihi, di atas kendaraan beliau, kharijan, untuk niat keluar, ila safar, bepergian. Apa yang diucapkan Nabi? Kabbaro salasan. Nabi mengucapkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan atau Nabi bersabda, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wathwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatul lil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil mandar wa su'il munqalab fil mal wal ahal wal walad. Ini termasuk sebenarnya doa untuk bepergian, Pak. Silahkan diamalkan, dalilnya sangat kuat. Bahkan memang kalau kita punya buku-buku wirid-wirid kecil, biasanya tetap tercantum doa ini. Doa ketika mau pergi-pergi. Mungkin kan selama ini yang kita tahu bersama, bismillah ya. Naik motor, bismillah ya. Nah ternyata ada doanya. Termasuk yang ketika pergi jauh-jauh, ke Singkawang, keluar kota dan sebagainya, sangat dianjurkan untuk membaca doa ini. Wa idza raja'a qalahunna, dan ketika balik daripada bepergiannya, maka dianjurkan untuk membaca sesuai dengan sabda Nabi juga. Wa zada fihinnya, ditambah di dalamnya, aibuna taibun abidun li rabbina hamidun. Doa ketika balik daripada bepergian. Rawahu Muslim fi kitabil manasik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Manasik. Kita lihat daripada syarahnya yang saya temukan kebetulan di kitab Al-Azkar, karangan daripada Al-Imam An-Nawawi. Di kitab ini, ya, syarah daripada doa itu. Sebenarnya apa sih isinya? Penasaran juga kita kan? Nah, jadi daripada doa tersebut, Nabi SAW ketika sudah naik di tunggangan tadi, itu bertakbir 3 kali. Kemudian beliau membaca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini sebenarnya ayat daripada Al-Quran. Satu potongan itu doang, Pak. Dari Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Al-Quran. Yang artinya Maha Suci Allah yang memberikan kendaraan ini. Artinya memang kita ni tiada upaya, tiada daya dan upaya. Motor kita, mobil kita yang mungkin hari ini kita punya, hakikatnya itu milik Allah. Dan Allah yang menitipkan kepada kita. Kemudian, wa ma kunna lahu mukrinin. Kami ini orang yang tak mampu, ya Allah. Engkau yang kasih kendaraan nih. 1. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan hanya kepada Tuhan kamilah, yaitu Allah, nanti kami kembali. Artinya apa? Dari mau awal berangkat saja, kita itu diajak oleh Nabi untuk ingat kau pergi itu pakai motor dari Allah. Ingat-ingat pergi itu jangan nak belagak, ngangkat leher tengok tetangga kiri kanan. Ingat kendaraan itu dari Allah. Secara tidak langsung Nabi mengajarkan kita seperti itu. Untuk tawaduk dengan kendaraan yang kita pakai. Kemudian, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Ya Allah, kami minta dari perjalanan kami ini al-birra. Al-birra artinya keridhaan Allah. Allah ridho dengan kepergian kita.
Wattaqwa, dan selalu istiqomah di dalam ketaatan. Jadi kita pergi itu bukan untuk maksiat. Betul perginya kita itu mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal amali ma tarda, dan dari segala amal yang engkau senangi, yang engkau cintai ya Allah. Allahumma hawwin alaina, ya Allah hawwin. Hawwin itu artinya ringankan, mudahkan ya Allah atas kami safarona haza, perjalanan kami ini. Artinya jangan dihambat ya Allah, jangan ada kesusahan-kesusahan. Mudahkan begitu. Watwi anna bu'adah, dan selalu istiqomahkan hati dan pikiran kami sepanjang perjalanan ingat kepadamu ya Allah. Bagus sekali doanya Pak. Allahumma anta sahibu fis sahbar. Ya Allah, hakikatnya engkaulah yang mengatur perjalanan kami ini. Yang ngawasin, yang ngeliat, yang nanti menjaga atau tidak itu engkau. Itulah makna Allahumma anta sahib fis safar. Yang punya rute itu Allah, begitu Pak. Yang punya jalan itu Allah, begitu. Kan orang sekarang kalau udah berjalan ya Allah, ya Rabbana, ampun kita mandangnya. Macam jalan punya dia lah pokoknya. Nah, ini dari doa ini mengajarkan kita untuk paham dengan itu. Wal khalifatu fil ahl, dan engkaulah sebenarnya itu khalifah daripada pemimpin atau perwakilan bagi diri kami dan keluarga-keluarga kami. Maksudnya daripada syarahnya di sini, Allah itu punya malaikat yang memang ditugaskan untuk selalu menjaga atau melihat daripada hamba-hambanya Allah. Nah, malaikat itulah nanti yang ditugaskan oleh Allah melindungi serta membersamai hamba yang bepergian ketika membaca doa ini. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami semua daripada kepelikan, kesulitan daripada perjalanan kami. Wa kabatil mandor, dan daripada penglihatan yang jelek. Jangan sampai kami pergi ni ya Allah, tetangga kami ngira kami ini tak bagus begini, adalah syirik lah apa sebagainya itu. Wa su'il munqalab, dan jeleknya daripada kembali untuk ke rumah fil mal, baik di harta kami wal ahal, dan keluarga kami. Kemudian wa idza raja'a, dan apabila balik ke rumah doanya aibun, artinya kami bertaubat kepadamu ya Allah. Taibun sama maknanya abidun, kami menyembah, kami istiqamah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Li rabbina hamidun, untuk Tuhan kami itu segala macam pujian. Itu doa ketika kita balik daripada bepergian. Hadza lafzun riwayatin Muslim. Ini lafaz daripada riwayat Imam Muslim. Nah, yang saya agak menarik ini Pak dari doa ini, dan mungkin ini jadi pelajaran untuk kita semua. Mungkin doa ini sebagian kita dah hafal, sebagian kita dah selalu mengamalkan. Tapi ada yang menarik dari sini ketika saya melirik ke hadis berikutnya, yang mana riwayat daripada Ali bin Rabi'ah, seorang sahabat yang melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi waktu Ali bin Rabi'ah ini ketemu sama Sayyidina Ali, dia melihat Sayyidina Ali itu melakukan seperti hadis tadi yang dilakukan Rasulullah. Baca takbir 3 kali, kemudian baca doa dari subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin, terus sampai habis. Yang unik dari Sayyidina Ali ini ketika dilihat oleh Ali bin Rabi'ah, Sayyidina Ali itu tersenyum sambil sedikit tertawa habis baca doa itu. Ketika sudah naik di kendaraan, baca doa, mau berangkat, tersenyum sambil sedikit tertawa. Maka Ali bin Rabi'ah nanya, kan penasaran gitu. Ini kalau zaman kita mungkin ada orang macam itu dikira gila nih Pak, ketawa seorang gitu. Nah, tapi di zaman itu Ali bin Rabi'ah tahu Sayyidina Ali ini orang alim, bukan orang gila. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan, ana madinatul ilim wa Ali babuha. Aku ini dunia atau kampungnya ilmu, Ali itu pintunya. Saking alimnya Sayyidina Ali. Maka Ali bin Rabi'ah nanya, ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, wahai presiden kami, Ali bin Abi Thalib. Ayu syai'in dahikta, apa yang menyebabkan antum ini kok ketawa?
habis baca doa mau berangkat, udah naik di kendaraan mau jalan, antum senyum sambil ketawa dikit. Kenapa? Perhatikan jawaban Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ketawa dan tersenyum seperti itu karena aku sendiri langsung melihat Rasulullah habis baca doa, aku lihat Rasulullah juga senyum dan tertawa. Jadi senyum dan tertawa beliau itu bukan karena sebab apa-apa, Pak. Ngikut Nabi. Dan itu artinya senyum dan ketawa itu tidak kita lakukan juga tidak apa-apa. Tapi saking totalitasnya Sayyidina Ali ini mengikuti jejak nabinya, jejak daripada kekasihnya, sampai ketawanya, sampai senyumnya itu diikuti sama beliau. Ini Sayyidina Ali. Jadi malu kadang kita membaca hadis-hadis begini, rasanya jauh ngamalkan sunnah Nabi ini. Jangankan sampai yang kayak gini, yang ringan-ringan saja rasanya berat kita ngamalkannya. Begitu nengok para sahabat kayak gini, subhanallah. Sampai yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Ini bukan yang dianjurkan nih, ketawa sambil senyum nih Pak. Saya yakin kalau dianjurkan sama Nabi, orang-orang kalau berangkat ketawa senyum semua. Tapi karena memang tidak disyariatkan, Sayyidina Ali melihat seperti itu. Kemudian ditanya lagi sama Ali bin Rabi'ah, kenapa Rasulullah begitu, wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Ali waktu itu menjelaskan, Rasulullah pernah bersabda, Allah itu takjub, heran kepada hamba-hambanya yang ketika bepergian mereka mengatakan, Ighfirli dunubi ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Rasulullah tersenyum bahkan hampir ketawa. Kenapa? Mereka ni jauh lebih dulu tahu bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, begitu. Ini para sahabat dulu. Tak diajarkan sama Rasulullah, sahabat dah pada tahu Allah itu zat yang Maha Pengampun. Nah, bedanya sama kita sekarang beda jauh. Banyak ustadz yang jelaskan Allah itu Maha Pengampun, tapi banyak tetap orang yang tak mau dekat kepada Allah. Banyak orang ustadz, kiai yang menjelaskan Allah itu begini, Nabi Muhammad itu begini, ini begini. Tapi masih banyak juga orang yang jauh daripada Allah, jauh daripada Islam. Ini bedanya kita, Pak. Kualitas keimanan kita dengan kualitas keimanan para sahabat. Jadi maka dari itu, Ali bin Rabi'ah pun sampai seterusnya beliau bepergian juga itu menerapkan sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Ali. Nah, makanya ini pelajaran sama kita, Pak. Kalau ada orang kita tengok mau berangkat kerja, mau berangkat ke ladang pakai motor dia, senyum dia sambil ketawa sedikit, jangan suuzon, gila orang ini nih. Jangan langsung suuzon. Husnuzon. Kenapa? Kita udah tahu hadis ini. Bisa jadi dia ngamalkan hadis Sayyidina Ali ini dari Ali bin Rabi'ah. Yaitu Rasulullah pernah tersenyum dan sambil tertawa sedikit ketika mau berangkat bepergian. Subhanallah. Ini kadang kisah-kisah yang bisa memotivasi kita lah untuk kembali menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah hadis terakhir, hadis penutup daripada bab ini, ada bacaan terakhir agak pendek bacaannya yang dianjurkan juga bagi kita untuk membacanya. An Khawlah binti Hakim, diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, siapa orang yang turun daripada rumahnya, summa qala, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini mungkin bacaan ini udah hafal semua kita. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik. Tidak akan ada bencana atau ancaman atau gangguan apapun, kata Rasulullah, sampai dia kembali ke rumahnya. Kalau dibaca ini, Pak. Kayak sebenarnya panjang bacaan-bacaan doa kita, cuma kita ambil yang paling populer. Di antaranya kalau bepergian jauh, pakai yang tadi itu. Kalau agak-agak dekat, katakanlah ke warung, ya bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Yang jangan itu, ya jangan tak ada baca doa sama sekali.
Nah, ini yang jangan. Tetap kita ingat kapanpun dan dimanapun untuk ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Satu sebelum azan, dari dekat Isya kayaknya. Ya, silakan. Iya. Jadi misalnya kita nih masuk Ustaz udah di rakaat ketiga, sedangkan yang terlambat itu ada beberapa orang gitu Ustaz. Apakah kita mengambil yang terlambat 3 rakaat itu atau kita membuat saf baru dengan jamaah kita? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bagus sekali pertanyaannya. Memang kalau kita berjamaah, kejar jamaah yang lebih dulu mulai. Jangan malah ngejar biar nunggu yang lain tuh biar ngikut, enggak usah. Karena memang yang dianjurkan itu makin baik sholat jamaah kita dengan jamaah yang paling dulu memulai. Udah ada hadisnya, hadisnya jelas. Ada di antara amalan yang dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab salah satunya as-salatu ala waqtiha, sholat yang tepat waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang belum ba'diyah, mari kita ba'diyah dulu baru azan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka